Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak yang beranggotakan Listi Rahayu 1701020089, Dewi Fatmawati 1701020120, Ervinda Kusuma Dewi 1901020017, saya sendiri Anggun Dwi Cahyani 1901020032, dan Mega Verliani 1901020047. Optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Optimalisasi pembayaran pajak ini merupakan suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan wajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash flow perusahaan yang tujuannya adalah untuk mendatangkan penghematan pajak. Pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Dalam praktik bisnis, banyak terjadi kasus pemungutan pajak dari pihak ketiga, di mana yang membuat kontrak bisnis, misalnya kontrak jual beli atau kontrak jasa konstruksi atau kontrak sewa, kurang memahami sesuai dengan ketentuan pajak, sehingga pada saat pemeriksaan oleh Fiskus, perusahaan dikenai kewajiban untuk membayar withholding tax ditambah dengan denda keterlambatan 2% sebulan dari pokok pajak. Ada dua pilihan perlakuan pajak. Yang pertama, jika mau withholding tax dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak akan di gross up sehingga jumlah transaksi sudah termasuk pajak. Bila perusahaan membayarkan withholding tax atau withholding tax yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun pajak bersangkutan, termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. Langkah-langkah optimalisasi kredit pajak. Yang pertama, penyelenggara administrasi harus tertata dengan baik dan tertib, baik dalam hal pencatatannya maupun kelengkapan dokumentasi. Yang kedua, untuk memenuhi kelengkapan formal pada saat pemeriksaan berlangsung, setiap kali dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain sebaiknya langsung diminta bukti pemotongan. Pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Bila SPT PPh Badan pada akhir tahun buku menunjukkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, maka dapat dipastikan terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan pajak. Strategi terbaiknya yaitu jangan sampai penyampaian SPT PPh membuka peluang untuk diperiksa Fiskus. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan dengan 1. Apabila sudah 3 bulan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk pajak kurang dari 75%. Yang kedua, pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 harus disertai dengan penghitungan besarnya pajak penghasilan. Pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diberikan Ditjen Pajak melalui surat keterangan bebas. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah: 1. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan, karena wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal. Yang kedua, pajak penghasilan yang telah akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pungutan pajak. Yang kedua, wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. Yang ketiga, surat keterangan bebas diberikan kepada wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Wajib pajak yang dalam tahun
pajak pecahan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal. Wajib pajak yang dapat membuktikan pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. Permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat: 1. Telah menyampaikan SPT pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukannya permohonan, kecuali untuk wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi. Yang kedua, permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 22 impor dan atau pasal 23 dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Yang ketiga, permohonan harus dilampiri perhitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk wajib pajak. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberi hak mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Pasal 19 ayat 1 KUP nomor 28 tahun 2007 mengatur penggunaan sanksi administratif berupa bunga. Dalam hal apa wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak? Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan. A. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPN. Rekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serta PPN yang mengikutinya, yakni PPN masukan dari transaksi pembelian dan PPN keluaran omset penjualan. B. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 21. Rekonsiliasi tersebut adalah prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KKP terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan terhadap perorangan lainnya berkaitan dengan hubungan kerja. C. Rekonsiliasi ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 23 berkaitan dengan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya sewa, bunga dividen, royalti, dan jasa lainnya yang dipotong PPh pasal 23. Kebijakan perpajakan lainnya untuk penghematan PPh atas transaksi tertentu. 1. Penilaian kembali aktiva tetap. A. Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dapat melakukan penilaian kembali. B. Aktiva tetap yang dinilai kembali adalah seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia. C. Penilaian kembali dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui pemerintah. D. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku semula, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. E. Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat mengajukan permohonan pembayaran serta secara angsuran paling lama untuk 12 bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. F. Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan berlaku ketentuan berikut. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. G. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. H. Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukan penilaian kembali aktiva tetap, berlaku ketentuan dasar penyusutan fiskal secara tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya nomor 2 yaitu utang piutang kepada pemegang saham. Pinjaman atau tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan bila dipenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Yang ketiga yaitu pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi, dan yang terakhir yaitu perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya nomor 3 bunga pinjaman, yaitu bila deposito lebih besar dari utang. Yang kedua yaitu bunga pinjaman dalam masa konstruksi. Yang ketiga yaitu bunga pinjaman dari pihak ketiga yang dapat dibiayakan. Yang keempat yaitu pemberian pinjaman kepada karyawan. Yang kelima yaitu bunga pinjaman untuk membeli saham. Yang terakhir yaitu bunga pinjaman yang dibayarkan ke bank di luar negeri. Selanjutnya nomor 4, pencadangan atau penghapusan piutang tak tertagih. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, yaitu kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan pajak piutang. Yang kedua yaitu cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima yaitu cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang keenam yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.03/2009, yaitu yang pertama yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua yaitu cadangan untuk usaha asuransi. Yang ketiga cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat yaitu cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Kemudian ada yang kelima cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang terakhir yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 PMK 03/2009 dan Nomor 57 PMK 03/2010. Persyaratannya yaitu yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berbentuk hardcopy atau softcopy. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakdapatan pemberlakuan untuk piutang yang nyata-nyata.
tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur lainnya. Yang pertama itu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi 100 juta, yaitu terdiri dari kredit usaha keluarga prasejahtera atau KUKESRA, kemudian kredit usaha tani atau KUT, kemudian kredit pemilikan rumah sangat sederhana atau KPRSS, kemudian kredit usaha kecil atau KUK, kemudian kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil lainnya adalah piutang yang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi 5 juta. Biaya praoperasi atau biaya pendirian yang dikeluarkan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan sebelum operasi komersial. Pembebanannya melalui amortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Pengeluaran untuk biaya pendirian suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan kelompok harta tak berwujud, masa manfaat, dan tarif yang ditetapkan. Reimbursement atau pembayaran penggantian biaya, yaitu sebuah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 53 PJ 2009. Reimbursement sendiri terdiri atas faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Kemudian sebagai pengganti pembayaran, bukti harus dibuat atas nama penanggung beban atau atas nama pihak yang membayarkan lebih dulu dari penanggung beban. Kemudian yang ketiga, jumlahnya nyata-nyata telah dibayarkan, tidak boleh ada markup atau markdown. Kemudian yang terakhir, terdapat faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Pembukuan dalam valuta asing, maksudnya yaitu pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu dengan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Wajib pajaknya yaitu wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, kemudian wajib pajak dalam rangka kontrak karya, kemudian wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama. Yang berikutnya yaitu bentuk usaha tetap, wajib pajak yang didaftarkan emisi sahamnya, kemudian kontrak investasi kolektif atau KIK, kemudian wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Transaksi dalam mata uang asing, yaitu yang pertama transaksi pada awal tahun buku, terdiri atas harga perolehan berwujud atau tak berwujud, kemudian akumulasi penyusutan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, harta lainnya, dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya. Kemudian berikutnya yaitu jika terjadi revaluasi aktiva tetap selain menggunakan nilai historis atas nilai selisih atau lebih dikonversi ke dalam satuan dolar Amerika Serikat. Kemudian laba ditahan atau sisa kerugian dikonversi dalam satuan dolar Amerika Serikat. Kemudian modal saham dan ekuitas menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi. Dan yang terakhir, jika terdapat laba rugi akibat konversi, selisih laba rugi dibebankan pada rekening laba ditahan. Kemudian transaksi dalam tahun berjalan, yang pertama yaitu untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan dolar Amerika Serikat, pembukuan dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, untuk transaksi baik di luar atau di dalam negeri yang menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat, maka dikonversikan menjadi dolar Amerika Serikat. Perlakuan akuntansi mengenai selisih kurs. Menurut paragraf 7 PSAK nomor 10 ditentukan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat transaksi.
Kemudian menurut paragraf 9 PSAK nomor 10 yang berkaitan pelaporan pada tanggal neraca terdiri atas pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing yang dilaporkan dalam rupiah dengan kurs tanggal neraca. Kemudian yang kedua, pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan kurs tanggal neraca, tetapi dengan kurs tanggal transaksi. Kemudian yang ketiga, pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar harus dilaporkan menggunakan kurs yang berlaku. Kemudian menurut paragraf 13 PSAK nomor 10 bahwa selisih penjabaran pos aset dan kewajiban moneter pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi. Kemudian menurut paragraf 16 PSAK nomor 16, investasi neto dalam suatu entitas asing ditentukan bahwa selisih kurs yang timbul dalam substansinya membentuk bagian investasi neto perusahaan asing harus diklasifikasikan disposal investasi neto. Reimbursement sendiri terdiri atas faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Kemudian sebagai pengganti pembayaran, bukti harus dibuat atas nama penanggung beban atau atas nama pihak yang membayarkan lebih dulu dari penanggung beban. Kemudian yang ketiga, jumlahnya nyata-nyata telah dibayarkan, tidak boleh ada markup atau markdown. Kemudian yang terakhir, terdapat faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Perlakuan pajak penghasilan atas laba atau rugi selisih kurs atas perkiraan utang kepada kantor pusat bagi PUT menurut Surat Edaran Nomor 11/PJ 42/2000 dan Nomor 8 PJ 42/2000, yaitu yang berisi keuntungan atau kerugian selisih kurs atas perkiraan utang kepada kantor pusat PUT yang terjadi karena fluktuasi tidak boleh untuk dibebankan sebagai penghasilan bagi PUT yang bersangkutan. Kemudian keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi karena fluktuasi pada perkiraan utang kepada kantor pusat PUT yang bergerak di bidang perbankan tetap berlaku ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf I pada pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu koreksi negatif. Koreksi negatif adalah koreksi fisikal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Baik, terima kasih Mbak Anggun, Mbak Listi, dan Mbak Irvinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Ferliani. Saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan atau yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan laba atau rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal atau yang disusun berdasarkan prinsip fiskal. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Ada dua macam koreksi fiskal, yaitu yang pertama koreksi positif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang
disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial. Perubahan UU PPH dan kriteria pengusaha UMKM. Ketentuan terbaru Pasal 31E UU PPH Nomor 36 Tahun 2008 menyiratkan penetapan WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sebagai pengusaha UMKM. Dengan demikian, bagi pengusaha yang omset usahanya sudah melebihi 50 miliar, sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha UMKM dan tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif ini. Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Penurunan tarif PPH di suatu negara akan mempengaruhi negara sekitarnya. Agar tetap kompetitif, negara tersebut juga ingin menurunkan tarif pajaknya. Sebagai gambaran, tarif pajak di negara sekitar kita seperti Singapura mulai tahun 2008 menjadi 18%, Hongkong 17%, Malaysia 20%. Untuk ringgit Malaysia 500.000 pertama dan 27%. Di atas ringgit Malaysia 500.000 dan sedangkan tarif PPH Badan RI dalam UU PPH yang berlaku sekarang 28%, jauh lebih tinggi dari negara sekitar. Pasal 31E UU PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang terbaru dalam UU PPH Nomor 36 Tahun 2008 ini adalah penambahan Pasal 31E yang menetapkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak atau PHKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Strategi tax planning UMKM ini adalah sekedar exercise bagaimana seorang wajib pajak membuat pilihan berdasarkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif tunggal 28%. Sekarang ini dengan menerapkan contoh dengan asumsi yang berbeda. Pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diberikan Ditjen Pajak melalui surat keterangan bebas. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah 1. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena ketidakadilan horizontal. Syarat ketidakadilan horizontal dalam suatu pemungutan pajak dapat dikatakan terpenuhi bila wajib pajak yang berada dalam kondisi penghasilan kena pajak yang sama diperlakukan sama. Semua orang yang mempunyai tambahan ekonomi yang sama dengan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Pada prinsipnya, equal treatment for the equals menyatakan bahwa
Dalam kondisi penghasilan kena pajak yang sama, UMKM yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Sayangnya, Kemudian transaksi dalam tahun berjalan. Yang pertama yaitu untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan dolar Amerika Serikat, pembukuan dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, untuk transaksi baik di luar atau di dalam negeri yang menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat, maka dikonversikan menjadi dolar Amerika Serikat. Baik, terima kasih Mbak Anggun, Mbak Listi, dan Mbak Irvinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Feryani. Saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan, atau yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi, dengan laba atau rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal atau yang disusun berdasarkan prinsip fiskal. contoh kasus PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan final 1%. Contohnya yaitu Bapak Agus Hidayat menjalankan usaha bengkel reparasi operator sekaligus menjual suku cadangnya. Agus Hidayat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2009 memiliki 2 bengkel yaitu di wilayah yang berbeda, yakni bengkel A terdaftar di kantor pelayanan pajak X dan bengkel B terdaftar di kantor pelayanan pajak C. Berdasarkan pencatatannya selama tahun 2013, masing-masing bengkel tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut. Peredaran bruto bengkel A sebesar 100 juta, sedangkan peredaran bruto bengkel B sebesar 100. Perlakuan akuntansi mengenai selisih kurs. Menurut paragraf 7 PSAK nomor 10 ditentukan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Kemudian menurut paragraf 9 PSAK nomor 10 yang berkaitan pelaporan pada Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bila ada kekurangan datangnya dari kami, bila ada kelebihan datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.